Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfan Andi Pradana. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai underground cable transmission line. Nah, sebelumnya dalam transmisi dan distribusi tenaga, eh, kabel listrik banyak yang digunakan melalui saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Nah, akan tetapi untuk saluran udara itu sendiri dirasa tidak cocok ketika digunakan di daerah yang padat masyarakat dan bangunan-bangunannya, seperti ibu kota Surabaya dan semacamnya. Nah, karena dirasakan mengganggu keindahan dari lingkungan itu sendiri. Maka dari itu, salah satu hal yang dilakukan adalah melalui kabel bawah tanah, karena dirasa tidak mengganggu keindahan lingkungan itu sendiri. Nah, dari situ ada beberapa jenis isolasi yang digunakan agar bisa menjaga saluran transmisi dan distribusi tetap berjalan dengan baik. Salah satunya adalah karet dengan range kuatnya sebesar 600 volt sampai 35 kilovolt, dan senyawa seperti karet seperti PE, PP, dan PVC. Kemudian ada varnish Cambridge dengan batas 600 volt sampai 28 kilovolt, dan oil impregnated paper dengan dua tipe kabel, yaitu tipe kabel padat 60 volt sampai 69 kilovolt dan kabel bertekanan tinggi 600 volt sampai 345 kilovolt. Nah, di situ ada beberapa manfaat dari isolasi tersebut, antara lain yang pertama, membatasi medan listrik dalam kabel, kemudian melindungi kabel lebih baik dari potensi yang diinduksikan, dan membatasi gangguan elektromagnetik atau elektrostatik. Kemudian menyamakan tegangan dalam isolasi dan meminimalisir pelepasan permukaan. Dan yang terakhir adalah mengurangi bahaya sengatan listrik ketika di ground dengan benar. Nah, dari situ ada beberapa kabel bawah tanah, ada beberapa tipe kabel bawah tanah, maaf. Yang pertama adalah kabel rangkaian tunggal atau single core kabel, dan yang kedua adalah kabel tiga hantaran dan kabel tiga hantaran tipe H. Nah, kemudian untuk cara pemasangan kabel itu sendiri, yang pertama adalah penguburan kabel ke dalam tanah secara langsung, yang mana kabel itu diletakkan secara langsung dalam parit yang sudah digali oleh mesin. Kemudian dimasukkan ke dalam pipa yang kemudian diisi dengan beton, dan kemungkinan lainnya adalah kabel ditempatkan di suatu tempat di terowongan dan instalasi kabel telepon, pipa gas, dan kabel telegraf. Untuk cara pemasangan kabelnya, yang dikubur secara langsung ke tanah seperti pada gambar. Jadi di sini dilakukan penggalian, kemudian di barisan yang paling bawah itu kita masukkan kabel dengan tipe-tipe yang tadi sudah ada, dan atasnya itu ditutupi oleh beton yang menjadi pelindung. Nah, untuk dalam terowongan bawah tanah sendiri, itu secara yang saya tahu adalah lewat dari dinding-dinding dari terowongan itu sendiri yang kemudian ditempel atau dimasukkan ke bagian di dalam tanah dari dinding itu sendiri. Itu untuk yang melalui terowongan. Kemudian untuk konstruksi kabel bawah tanah itu ada dua bagian, yaitu bagian utama dan bagian pelengkap. Untuk bagian utama itu merupakan bagian yang harus ada pada setiap kabel, antara lain dari pengantar itu sendiri, kemudian isolasi, tabir, dan selubung. Nah, penghantar itu merupakan merupakan inti dari kabel itu sendiri untuk menyalurkan arus yang disalurkan melalui saluran transmisi atau distribusi, yang mana itu bisa berasal dari tembaga atau aluminium. Kemudian untuk isolasi sendiri, itu merupakan sifat atau bahan yang dapat memisahkan secara elektris beberapa buah pengantar yang berdekatan, sehingga tidak terjadi kebocoran arus. Jadi semacam pelindungnya dari hantaran-hantaran tersebut. Kemudian untuk tabiran sendiri itu merupakan suatu lapisan yang ada pada kabel yang dipasang sesudah bahan isolasi, di mana tabir ini biasa dijumpai pada kabel tegangan tinggi. Dan selubung yang merupakan
pelindung dari inti kabel yang melindungi dari luar, seperti pelindung terhadap korosi dan penahan gaya mekanis dan semacamnya. Nah, untuk bagian pelengkap sendiri, yaitu bagian yang hanya digunakan untuk memperkuat dan melindungi sifat-sifat kabel, antara lain bantalan, perisai, bahan pengisi, dan sarung kabel. Nah, untuk bantalan sendiri, itu merupakan lapisan yang terbuat dari serat yang berguna untuk tempat duduk perisai atau armor dari dan mencegah proses elektrolisa sehingga tidak merusak bagian di dalamnya. Kemudian untuk perisai sendiri, itu berfungsi untuk melindungi bahan insulasi dari kerusakan mekanis. Dan untuk filler atau bahan pengisi itu merupakan bahan yang digunakan pada konstruksi kabel yang berinti 3 yang digunakan untuk mengisi ruang celah yang kosong ketika ada pemasangan intinya, sehingga dapat berbentuk bulat dan biasanya dipakai untuk isolasi kertas, dipakai di goni, dan isolasi sintesis dan karet butel. Kemudian untuk sarung kabel sendiri, sarung kabel itu merupakan suatu lapisan bahan serat yang diresapi dengan campuran kedap air. Sehingga sarung kabel ini biasanya dipasang di atas armor yang berfungsi selain untuk bertahan bagi perisai, juga untuk komponen yang berhubungan langsung dengan tanah. Sehingga sarung kabel adalah bagian pertama yang berhubungan dengan tanah atau pengaruh dari luar sebelum nanti ke intinya. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik listrikan kabel berisolasi dan lain-lainnya. Sebelumnya, kenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Siti Dana, NRP 0G11400143. Baik, langsung aja ke topiknya. Yang pertama itu karakteristik listrikan kabel berisolasi. Menurut hukum Coulomb, kerapatan flux elektrik dengan radius kabel sepanjang X dirumuskan dengan ini. D-nya itu sama dengan Q per 2Pi kali X meter per meter kuadrat. Nah, dengan keterangan, D-nya itu merupakan kerapatan flux elektrik pada radius, Q-nya itu merupakan muatan di permukaan konduktor, dan X itu merupakan jari-jari di konduktornya. Selanjutnya ada perbedaan potensial P di antara kabel dan lapisan luar kabel. Nah, ini buat rumusnya. Yang satu merupakan tekanan elektrik kabel dalam meter. P-nya sama dengan perbedaan potensial antara konduktor dan lapisan pelindung kabel. X itu merupakan jarak dari pusat konduktor dalam meter. R-nya itu bukan jari-jari lapisan pelindung, dan R itu merupakan radius konduktor. Next, ada kapasitas kabel single konduktor. Nah, ini misalnya beda potensial adalah P antara konduktor dan selubung dari kabel single konduktor tersebut. Muatan pada konduktor dan selubung dapat menjadi plus Q dan min Q. Nah, dengan rumus ini, kita lihat di sini dengan keterangannya tuh sini. P-nya itu bukan adalah perbedaan potensial antara konduktor dan selubung timah dalam volt. Kecilan itu bukan izin muter isolasi. Besar itu adalah jari-jari luar isolasi dalam meter. Kecilnya itu merupakan jari-jari konduktor dalam meter. Selanjutnya ada konstan dielektrik dari kabel isolasi. Nah, bahan apapun yang didefinisikan sebagai rasio kapasitas kondensor dengan bahan sebagai dielektrik dengan kapasitas kondensor yang sama dengan udara sebagai dielektrik. Nah, kabel ini saya ambil di buku yang Pak Adrian kirim ke BA. Di sini ada tabelnya, bisa dibaca sendiri. Baik, lanjutin aja. Selanjutnya ada dimensi kabel. Diameter kabel dapat ditemukan dari beberapa persamaan hal tersebut berlaku untuk konduktor dengan penampang lingkaran. Untuk kabel dengan konduktor single, ini demikian Pak. P-nya sama dengan D plus 2T plus 2S. Untuk kabel 2 konduktor, D sama dengan 2 buka kurung D plus 2T plus D plus S besar kurung. Dan selanjutnya ada kabel dengan tipe sektor 3 konduktor. Nah, ini D3S sama dengan D min 0,35 D kecil. Next. Nah, ini faktor geometris.
Faktor geometris didefinisikan sebagai hubungan dalam ruang antara silinder yang dibentuk oleh permukaan internal selubung dan permukaan eksternal konduktor dalam kabel berikat konduktor tunggal. Untuk kabel konduktor tunggal, faktor geometri G diberikan oleh G sama dengan 2,303 log 10 D per D kecil. Keterangannya itu D besarnya sama dengan diameter dalam selubung dan D kecilnya itu merupakan diameter luar konduktor. Next, faktor geometris bisa juga digunakan untuk mencari berbagai karakteristik kabel seperti ini rumusnya. G sama dengan 0,0169 dikali N dikali besar per G. Nah, ini buat keterangannya ada K adalah konstan dielektrik isolasi, E-nya adalah nomor konduktornya, G-nya itu adalah faktor geometris. Next, selanjutnya ada resistansi konduktor efektif. Resistansi efektif didapatkan dengan rumus R sama dengan lambda 1 plus lambda 2, lambda 3, lambda 4, dikurung R besar DC. Nah, RDC ini merupakan resistansi konduktor DC. Lambda 1 merupakan konstan disebabkan oleh efek kulit, itu skin effect. Yang kedua ada lambda 2 adalah konstan disebabkan oleh efek kedekatan. Lambda ketiga konstan disebabkan oleh rugi selambung, dan konstan keempat itu disebabkan oleh rugi baja. Itu lambda 4. Selanjutnya ada resistansi DC. Ini buat nyari ini ya tadi RDC-nya, resistansi konduktor DC, RDC-nya. RDC itu dapat dari ini, keterangan resistansi konduktor dikali dengan panjang konduktor dibagi dengan luas penampang pada suhu tertentu. Resistansi konduktor itu dapat dibuat suatu perbandingan berikut. Nah, ini perbandingannya. Perbandingannya itu R2 per S1 sama dengan T0 plus T kecil 2 per T0 plus T1. Nah, ini keterangannya. R2 itu merupakan tahanan pada T2, T kecil 2, S1 sama dengan tahanan pada T kecil 1, T1 dan T2 itu merupakan suhu konduktor atau dalam kurung Celcius. T besar 0 kemudian variasi konstan tergantung bahan konduktornya. Selanjutnya ada skin effect. Nah, yang pertama, skin effect ini merupakan fenomena yang timbul karena distribusi arus yang tidak merata pada seluruh penampang konduktor yang digunakan untuk transmisi dari jarak jauh. Disebut sebagai skin effect. Biasanya itu pada saluran transmisi jarak jauh. Terus yang kedua ada dengan bertambahnya panjang efektif konduktor, skin effect meningkat secara signifikan. Yang ketiga, distribusi arus pada seluruh penampang konduktor cukup seragam dalam sistem DC. Tapi apa yang kita gunakan sistem arus bolak-balik, di mana arus cenderung mengalir dengan kepadatan lebih tinggi melalui permukaan konduktor, yaitu kulit konduktor, meninggalkan inti kekurangan jumlah yang diperlukan elektron. Nah, ini buat contoh gambar dari skin effect. Dia tuh tidak merata, cuma di kulit-kulitnya doang dia ini. Tidak semuanya dia ini. Di kulit konduktornya doang. Jelasin di skin effect tadi. Nah, selanjutnya ada efek kulit dalam sistem AC tergantung pada sejumlah faktor, seperti yang pertama bentuk konduktor jenis bahan, yang kedua diameter konduktor, ketiga frekuensi operasionalnya, dan keempat resistasi efek konduktor. Nah, ini dapat rumus seperti ini. F sama dengan veloc in konduktor per I kuadrat. Itu dengan keterangan nih, velocnya sama dengan daya yang hilang pada konduktor, dan I itu kan arus yang pada konduktor. Next. Ini sebenarnya ada proximity effect. Nah, ini itu ketika konduktor membawa tegangan bolak-balik tinggi, maka harus tidak terdistribusi secara merata pada area penampang konduktor. Efek ini disebut efek kedekatan atau efek proximity effect. Efek kedekatan menghasilkan peningkatan distansi yang nyata dari konduktor karena adanya konduktor lain yang membawa arus di sekitarnya. Efek kedekatan atau yang disebut proximity effect terutama tergantung pada faktor-faktor seperti bahan konduktor, diameter konduktor, frekuensi, dan struktur konduktornya. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini contohnya. Contoh dari
proximity effect dan tidak merata, cuma merata di ini yang dijelasin. Ini merata pada area penapang konduktor. Ya, sekian aja dari saya. Terima kasih. Baik, nama saya Dwiki Armando, NRP 0711-17-4000-0144, bagian dari kelompok 2. Akan menjelaskan sedikit tentang presentasi kelompok kami. Itu ada di Underground Cable and Gas Insulated Transmission Line. Bagian dari chapter 5 ini yaitu Zero Sequence Resistance and Reactance. Dalam literatur, ada berbagai metode untuk memperkirakan lokasi kesalahan jalur distribusi. Salah satu metode ini menggunakan tegangan frekuensi fundamental dan arus yang diukur di terminal asal jalur. Ini dikenal sebagai metode berbasis impedansi karena menghitung impedansi saluran dari terminal asal dan mengaitkan nilai itu langsung ke jalur kesalahan. Dan untuk menemukan kesalahan fase tunggal diperlukan informasi jaringan zero sequence dan impedansi saluran. Menghitung impedansi urutan seri untuk underground cable tidak sesederhana menghitung impedansi seri dari saluran udara, di mana nilai biasa untuk zero sequence impedansi saluran udara 3 kali impedansi positif sequence-nya, tapi zero sequence impedance kabel seringkali sulit ditentukan. Lalu bagaimana cara mencarinya pada underground cable ini? Untuk menghitung zero sequence impedance, kita step pertama kita harus cari parameter resistansi kabel. Yang pertama itu ada insulation thickness T dengan persamaan mil per 1000 inch. Ini panjangnya biasanya diberitahu di soal. Kemudian ada sheet thickness sama mil per 1000 inch. Ini juga informasi diberitahu di soal. Kemudian ada R1 dan R0. RI dan R0. RI ini diameter konduktor per 2 plus insulation thickness tadi. Baru kita dapat persamaan itu R0. R0 sama dengan R1 plus sheet thickness. R1 plus sheet thickness. Yaitu persamaan step pertama, kita cari parameter kabelnya dulu. Kemudian persamaan step kedua, itu kita ada Z0A. Z0A dengan RA plus RE plus J 0,36396 ln DE per DS pangkat sepertiga kali DEQ pangkat 2/3. Dengan RA itu resistansi konduktor, ohm per mil per pas, biasanya diberitahu di soal. Kemudian ada RE, yaitu resistansi tanahnya, bisa juga diberitahu di soal. Kemudian ada DE, yaitu kedalaman, the equivalent depth of the earth return path. Itu diberitahu soal. Kemudian ada DEQ juga, merupakan geometric dan main distance antara konduktor. Kemudian ada DS itu GMR dan GMD-nya. Kemudian lanjut ke persamaan step ketiga. Ada Z0S sama dengan RS plus RE plus J 0,36396 ln DE per DS 3S. RS-nya itu resistansi selubung konduktor, biasanya diberitahu di soal. Kemudian ada RE, resistansi tanah, biasanya juga diberitahu di soal. Dan ada DE juga, sama diberitahu di soal juga. DS sendiri itu ada GMR dan GMD-nya. Kemudian ada persamaan step ketiga yaitu Z0S. Itu RS plus RE plus J 0,36396 ln DE per DS 3S. DS 3S ini bisa didapat dengan persamaan ini. D ekuivalen kuadrat plus R0 plus RI per 2
pangkat 23. Ada persamaan dari step keempat. Ada Z0M sama dengan RE plus J 0,36396 ln DE per DM 3-3S. DM 3-3S ini dapat juga punya persamaan sama seperti DS 3S. Kemudian ada 3 kondisi saat menghitung total zero sequence impedance. Yang pertama ada kondisi ground and return path are present, itu Z00, itu Z0A plus Z0M kuadrat per Z0S. Z0M-nya, Z0S-nya. Ada kondisi when there is only shift return path, itu Z0-nya, Z0A plus Z0S plus 2 kali Z0M. Z0M-nya 2 kali. Kemudian ada kondisi when there is only ground return path, itu Z0A, Z0 sama Z0A-nya sendiri. Z0A-nya sendiri. Ya, itu ada 3 kondisi. Dan langkah-langkah menghitung zero sequence resistance dan reactance-nya. Kemudian berlanjut, ada shunt capacitive reactance. Introduksinya, ini merupakan kapasitansi ada di antara konduktor saluran transmisi karena perbedaan potensial mereka. Untuk mengevaluasi kapasitansi antara konduktor di media sekitarnya dengan permitivitas epsilon perlu untuk menentukan tegangan antara konduktor dan kekuatan medan listrik di sekitarnya. Reaktansi dalam saluran transmisi didefinisikan sebagai kebalikan dari elemen rangkaian yang membawa variasi pada arus tegangan. Hal ini disebabkan oleh adanya induktansi atau kapasitansi di dalam elemen. Untuk menghitung shunt capacitance for zero positive and negative sequence, pertama kita tentukan dulu G geometric faktornya dalam persamaan G sama dengan 2,303 log 10 D per D. D itu diameter konduktornya dan D besar untuk diameter konduktor dikali 2 kali ditambah 2 kali insulation thickness. Ini biasa diberitahu di soal. Kemudian ada 3 kondisi juga untuk menghitung shunt capacitive reactance. Yang pertama itu shunt capacitance-nya C0, C1, C2 sama dengan 0,892 K per G microfarad mil per pas. Terus untuk menghitung shunt capacitive reactance for zero positive and negative sequence itu dari X0, X1, X2 sama dengan 1,79 G per F kali K mega ohm per mil per pas. Dan ada kondisi menghitung charging current for zero positive and negative sequence itu ada I0, I1, I2 persamaannya 0,323 kali F kali K kali V line to neutral per 1000 kali G ampere per mil per pas. K ini itu konstanta dielektrik insulansi kabel, biasanya diberitahu di soal. Dengan V, L, N, V tegangan line to neutral. Ya, jadi untuk chapter 5 ada bagian zero sequence resistance dan reactance dan shunt capacitive reactance. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lambang Sukma Perdana Putra. Jadi, ini kita akan membahas tentang perhitungan kabel secara paralel. Jadi, ada 2, yaitu kabel konduktor tunggal sama kabel konduktor tunggal bundle. Untuk yang pertama itu gambarnya seperti ini, single konduktor. Dari gambar yang seperti ini, kita konversikan ke persamaan matriks untuk menyelesaikan perhitungan secara paralel. Jadi ini persamaan matriksnya, VABC, VA, VB, VC, VX, VY, VZ dapat diterjemahkan seperti ini, VA aksen sampai VZ aksen. Kemudian sama dengan VA min VA aksen
sampai VZ min VZ aksen. Nah, ini ada impedansinya sama arusnya. Nah, dari matriks yang kelihatan rumit ini bisa kita sederhanakan. Ya, jadi ini kita bisa sederhanakan seperti ini. Nah, VABC, ini VXYZ, kemudian, nah, ini untuk ZS itu yang ini, ZAA sampai ZCC, kotak ini. Ini namanya ZS, kemudian yang ini ZM, ZAX sampai ZCZ. Nah, untuk yang ini ZM ditransfus, cuma dibalik aja. Ini ZXA sampai ZC. Kemudian ini adalah ZN, ini ZN. Kemudian ini IABC tetap, IXYZ tetap. Nah, karena untuk VXYZ itu menghubungkan dari netral ke ground, itu bisa kita anggap 0. Jadi ini nilainya dinolkan, seperti ini. Kemudian dari persamaan ini, kita bisa pakai namanya Cron reduction, bisa jadi disederhanakan seperti ini. VABC, matriks VABC sama dengan ZNU, sama dengan IABC, sama dengan, nah untuk ZNU-nya sendiri itu seperti ini. ZNU sama dengan ZS, ZS ini dikurangi ZM, ZM ini dikalikan Zn inverse Zn ini, matriks ini diinverskan, jadi setelah ketemu nilainya itu bisa diinverskan, kemudian baru dikalikan Zm ditransfus, seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Setelah matriks impedansi untuk konfigurasi kabel 3 fase diketahui, impedans urutan dapat dihitung dengan transformasi kemiripan. Atau transformasi kemiripan itu seperti ini. Z012 sama dengan A inverse dikalikan ZNU dikalikan matriks A. Nah, matriks yang ZNU tadi yang tadi yang ini. Matriks ZS dikurangi matriks Zm kalikan matriks Zn inverse dikalikan matriks Zm transpose. Nah, di mana untuk A inverse itu sepertiga dikalikan matriks ini, kemudian matriks A-nya matriks ini. 1 1 1 1 A kuadrat A 1 A kuadrat. Kemudian untuk Z-nya sendiri, Z012 itu Z00, Z01, Z02, Z10, Z11, Z12, Z20, Z21, Z22. Nah, seperti itu. Di mana elemen diagonal yang diagonal ini, Z00, Z11, Z22, itu namanya self-impedance atau matriks impedansi diri. Kemudian untuk yang sisanya, yang di luar ini, disebut juga impedansi timbal balik atau mutual impedance. Untuk sirkuit yang benar-benar simetris atau dialihkan, istilah yang sama semuanya 0. Seperti itu. Nah, ini bisa dikonversi jadi seperti ini. Untuk mencari tegangan, matriks V012 sama dengan matriksnya tadi, Z021 dikalikan I012. Seperti ini. Ini jadinya. Ini jadi matriks ini itu kita kalau jadikan satu seperti yang tadi kan Z012 jadinya ini. Nah, ini Z-nya kan ini. Jadi kita bisa jadikan satu seperti itu. Jadi jadikan satu jadinya seperti ini. F012. Jadi itu. Kemudian untuk ketika 3 konduktor yang terlibat adalah identik dan sirkuit sepenuhnya simetris atau dialihkan sehingga impedansi timbal balik antara fase adalah identik. Nah, ini ketika terjadi ZAB sama dengan ZBC sama dengan ZCA. Nah, untuk menghitung Z00 itu adalah ZAA di plus 2 ZAB min ZAX plus 2 ZAB dikuadratkan di per ZXX plus 2 ZAB. Seperti ini. Nah, untuk yang Z11 dan Z22
itu bedanya cuma yang di ZAB-nya. ZAB-nya ini diganti negatif. Seperti itu. Jadi materinya seperti ini nanti. Nah, kemudian untuk persamaan di atas juga berlaku untuk khusus asimetris jika nilai rata-rata ZAB dalam persamaan diatur sama. Jadi nilai rata-ratanya sama, ZAB, ZBC, dan ZCA itu sama. Caranya sama seperti ini. ZAB average sama dengan sepertiga dari ZAB plus ZBC plus ZCA. Nah, ketika konduktor netral konsentris tidak ada atau sirkuit terbuka, arus netral adalah 0. Nah, ini arus netralnya 0 berarti X, Y, Z-nya ikut 0. Ini matriksnya. Kemudian Z00 nilainya jadi ZAA plus 2ZAB. Nah, nilai Z11 dan Z22 sama dengan ZAA min 2ZAB. Kemudian ketika konduktor netral dihubungkan bersama-sama, tetapi tidak terhubung ke ground. Jika sirkuit benar-benar simetris atau dialihkan, impedans urutan positif dan negatif tidak berpengaruh, karena kurangnya arus balik ke bumi. Namun dalam kasus urutan 0, karena simetris, jadinya seperti ini. I0X itu sama dengan I0Y, sama dengan I0Z, sama dengan min I0A, sama dengan min I0B, sama dengan min I0C, sama dengan min 1. Kemudian Z, V, X, Y, Z tidak sama dengan 0, jadi nilai Z00 sama dengan ZAA plus ZXX min 2 ZAX. Nah, karena dalam kabel konduktor tunggal ini tidak ada contoh di buku, jadi kita tidak menampilkan contohnya. Nah, untuk selanjutnya kabel konduktor tunggal bandel. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di kabel konduktor tunggal bandel sama seperti tadi ada namanya self impedance sama mutual impedance. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya untuk self impedance sendiri itu yang ZAA, yang identik biasanya ZAA, ZBB, ZCC seperti itu. ZAA sama dengan L dikalikan RA plus JXA ohm. Nah, untuk RA sendiri itu hambatan AC dari konduktor dalam ohm per mile. Kemudian untuk XA, reaktansi konduktor fase individu pada 12 inch. Nah, untuk XA sendiri itu ada rumusnya, cara mencari XA. Nah, ini cara mencari XA. XA sama dengan J0,1213 ln 12 per DS. DS itu apa? DS itu GMR atau GMD. Ini satuannya ohm per mile. Kemudian setelah self impedance kita ada namanya mutual impedance. Mutual impedance itu seperti apa? Mutual impedance itu selain yang ZAA, ZBB. Nah, jadi mutual impedance itu ZAB, ZBC, pokoknya yang nggak kembar lah ya. Nah, ini sama dengan L dikalikan 0,1213 ln 12 per DEG. Nah, DEG itu jarak rata-rata antara pusat-pusat konduktor. Nah, DEG ini misal ya ZAB. Nah, ini jaraknya yang A ke B-nya berapa? Yang A ke B-nya berapa? Seperti itu. Misal ini ZBC, ya jaraknya B ke C-nya berapa gitu. Atau sama dengan GL plus XD ohm per mile. Nah, impedansi timbal balik lainnya dapat dihitung dengan cara yang sama. Nah, bisa dihitung dengan cara yang seperti ini. Cuma mungkin bedanya itu di DEG-nya. Karena DEG-nya. Terus kemudian ada ini. Untuk dari gambar seperti rangkaian yang tadi itu dapat dikonversikan ke dalam matriks seperti ini. Ini hampir sama seperti yang tadi, cuma bedanya di ini. Ada min ZA, min ZBE, ZAB, seperti itu. Jadi, matriks yang ini dapat disederhanakan menjadi seperti ini. FABC, ini tetap yang 0 tadi, sama dengan ZS. ZS itu yang ini. Kemudian ZM min ZS, ZM min ZS itu yang ini. Kemudian ZM transfus
min ZX, ZS. Itu yang ini. Nah, ini. Kemudian ini ZK. Ini IABC, XY, XYZ. Jadi bisa kita gunakan rumus VABC sama dengan Z new dikalikan IABC. Z new yang barunya itu ZS min ZM ZS min buka kurung lagi ZM min ZS tutup kurung dikalikan ZK inverse dikalikan matriks ZM transpose dikurangi matriks ZS. Seperti ini atau seperti ini penjelasnya. Nah, setelah ini kita dapat mencari matriks impedansi urutan. Seperti tadi, matriks impedansi urutan disimpulkan Z012 atau matriks impedansi 012 AI A inverse dikalikan Z new dikalikan matriks A. Masih tetap sama untuk matriks A-nya seperti yang di single kabel konduktor tadi. Kemudian V matriks tegangan urutannya seperti ini. F012 sama dengan Z012 dikalikan I012. Seperti itu. Nah, untuk memperjelas yang ini, kita akan menampilkan contohnya yang ada di buku. Ini. Jadi ini ada persoalan itu halaman 369. 369 contohnya ini example 5.12. Dari persoalan kita disuruh mencari fasa impedansi matriks atau ZABC dan sekuensi impedansi matriks atau impedansi urutan Z012. Nah, solusinya gimana? Untuk yang pertama, kita harus mencari self impedance sama mutual impedance-nya dulu. Nah, untuk self impedance-nya kan ZAA sama dengan ZBB sama dengan ZCC sampai ZZ sama dengan L dikali RA plus JXA. Nah, untuk L sendiri itu MI long. Ini. Nah, ini. Kita gunakan 10 mile atau ini keterangannya. Nah, untuk RA adalah ini, ada keterangannya 0,19 ohm per mile. Kemudian untuk XA, nah untuk XA kan rumusnya tadi J 0,1213 ln 12 per ds. Nah, itu bisa dijabarkan juga seperti ini. Nanti ketemu hasilnya 0,464 ohm per mile. Kemudian baru kita bisa mencari self impedance-nya. Self impedance-nya kalinya tadi 10 dikalikan 0,19 plus J 0,464. Hasilnya 1,9 plus J 4,64 ohm. Nah, untuk gambar konduktornya itu seperti ini. Nah, untuk 1,5 feet ini bukan 1,5 feet tapi adalah 8 inch. Sama dengan 18 inch. Jadi kita nanti untuk DEQ-nya itu kita pakai yang 18 ini nih. Nah, yang saya maksudkan tadi, misal DEQ-nya ZAB, nah itu ZAB itu berarti 2 kalinya ini. Kalau ini 18, ini 18 berarti untuk DEQ-nya ZAB itu 36. Untuk perjelasnya lanjut ke sini. ZAB sama dengan ZBC. Nah, ZAB sama dengan ZBC sama dengan ZXY sama dengan ZYZ itu jaraknya sama. ZAB, XY, BC, YZ itu sama, yaitu 18. Ini tadi 18 ditambah 18 yaitu 36. Nah, ini 36. Nah, ini harusnya 36. Mohon maaf ini ada salah ketik. N-nya masih tetap min 10 dikalikan J 0,1213 ln 12 per 36. Nah, ini hasilnya ini min J 1,3326. Kemudian tetap sama yang BZ, ZAY, dan ZCX itu Z apa tadi? ZBZ.
ZBZ berarti jaraknya 3 ya. 3 kali 18, 54. Nah, ini tetap sih. Ini betul nih. 54 min 10 kalikan J 0,1213 lawan 12 per 54. Hasilnya min J 1,8214 ohm. ZAC min 10 dikalikan J 0,1213 lawan 12 per 72. Kita cek 72. Z apa tadi? ZAC. AC berarti 1, 2, 3, 4 kali 18, benar ya 72. Oke, 72. 72 hasilnya min J 2,174 ohm. Nah, ini masih sama. Ya, ini 18 ya. Betul, ini 18. Yang ini ZAZ 18 kali 5, betul ya? 90. Diperoleh hasil ini. Nah, setelah tadi hasilnya kita temukan ya, Z yang self impedance sama mutual impedance, baru kita masukkan ke matriksnya. Masuk matriksnya sih. Bisa ini ZAA seperti ini. Kan ZAA untuk yang diagonalnya kan sama-sama tadi ya. Nah, ini baru yang lainnya dimasukkan. Dimasukkan satu-satu sesuai rumusnya yang tadi. Kemudian dari matriks ini, nah menggunakan Cron reduction namanya. Oh, yang tadi namanya Cron reduction, sorry. Tadi belum kasih istilah. Nah, jadi namanya Cron reduction, itu Z-new. Z-new itu sama dengan ZABC. Z-new sama dengan ZS. ZS itu yang ini. Ini sampai ini, kotak ini. Ini ZS, kemudian ini tadi ZM, min ZS, di sini ZM min ZS, kemudian ini ZM transpose min ZS, ini baru ZK-nya. Setelah dimasukkan semua ke sini, ZS min ZM min ZS dikalikan ZK inverse dikalikan ZM transpose min ZS. Itu nanti jadinya seperti ini. Nah, itu baru ketemu matriksnya, matriks ZABC-nya. Nah, bagaimana cara untuk mencari matriks yang matriks urutan, matriks impedansi urutan? Ini menggunakan rumus yang ini, Z012 sama dengan A inverse dikalikan ZABC dikalikan A. Jadi yang ini tadi dikalikan yang A inverse di PPT tadi, baru dikalikan yang A. A inverse dikalikan ZABC, setelah ketemu hasilnya baru dikalikan A. Nanti hasilnya ketemu ini. Seperti itu. Rangkaian urutan cara mengerjakan bagaimana cara mengetahui impedansi urutan matriks. Seperti itu. Kemudian lanjut. Lanjut selanjutnya yaitu extra high voltage kabel transmisi bawah tanah. Jadi ini kita cuma menampilkan grafiknya saja. Nah, grafik ini itu mengartikan besar output daya maksimum yang diizinkan berkurang sebagai akibat dari peningkatan kabel. Nah, semakin panjang kabelnya itu semakin ke sini ya. Semakin ke sini itu daya outputnya itu akan menurun. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya. Ini semakin menurun. Seperti itu. Lanjut. Nah, ada juga peningkatan panjang saluran kabel dapat mentransmisikan arus nilai penuh atau 1 PU yang ini hanya jika faktor daya beban dikurangi untuk menyelesaikan nilai lagging. Seperti itu. Kemudian yang ini jadi menunjukkan variasi grafiknya, variasi yang diizinkan dalam var per unit yang dikirimkan ke sistem listrik di setiap terminal saluran kabel untuk transmisi daya yang diberikan. Seperti ini. Jadi ini ada nilainya sendiri. Setiap daya output itu ada nilai per unitnya, panjang per unitnya sendiri. Kursornya. Ini. Mungkin cukup itu saja materi yang dapat
saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Pak, saya Budi Dian Dwika Pratama, 071117400131. Nah, saya akan menjelaskan tentang gas insulated transmission line atau yang sering disebut dengan GIL. Nah, gas insulated transmission line seperti yang telah saya tampilkan di PPT, apa sih gas insulated transmission line itu? Gas insulated transmission line merupakan konduktor penghantar yang menghubungkan suatu substation dengan trafo atau substation lainnya dalam sebuah metal enclosure dan diisolasi oleh gas bertekanan. Nah, pada umumnya, gas yang biasanya digunakan adalah sulfur hexafluorida atau SF6 dan juga biasanya menggunakan gas N2. Enclosure adalah selubung pelindung yang berfungsi untuk menjaga bagian bertegangan terhadap lingkungan luar. Nah, bisa dilihat, di situ juga saya telah sertai gambar. Bagian terluar dari GIL itu sendiri merupakan insulating coating-nya yang berfungsi untuk melindungi bagian dalamnya, itu metallic enclosure-nya yang berupa besi yang menyelubungi, yang melindungi gasnya itu sendiri, yaitu gas SF6 atau gas N2 itu tadi di insulating gas mixture-nya. Nah, lalu yang bagian terdalamnya itu baru ada inner conductor-nya untuk menyalurkan tegangan listrik itu sendiri. Lalu ada alasan mengapa yang digunakan adalah gas SF6 atau N2 biasanya. Nah, gas SF6 itu sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama merupakan penghantar panas yang bersifat dapat mendisipasikan panas yang timbul pada peralatan, yaitu bisa menyerap panas yang muncul dari konduktor karena konduktor bertegangan melewatkan arus yang akan menyebabkan termal. Seperti itu. Jadi gas SF6 itu bisa meredam panas dari konduktor itu sendiri. Lalu yang kedua ada isolasi yang sangat baik. Jadi excellent insulating yang berarti memiliki kemungkinan bocor yang sangat rendah. Lalu ada mampu memadamkan busur api atau arcing. Lalu ada viskositas rendah. Nah, apa yang dimaksud viskositas di sini? Viskositas ini merupakan bahasa sederhananya adalah fleksibel, di mana gas SF6 atau gas N2 ini sendiri bersifat sangat mudah untuk mengikuti baik itu perubahan tekanan ataupun bentuk-bentuk dari GIL itu sendiri berupa lengkungannya atau apapun itu. Jadi gas SF6 dan N2 itu akan mengikuti alur dari GIL itu sendiri. Lalu stabil dan tidak mudah bereaksi. Nah, di sini saya mencantumkan apa sih perbedaan antara yang transmisi yang biasanya saat ini, yaitu air insulated line, dengan gas insulated line ini sendiri. Nah, air insulated transmission line itu high voltage aparatusnya terpasang di switchyard. Maksudnya adalah peralatan-peralatannya, baik itu tower, konduktornya, dan segala macamnya itu, insulatornya, segala macamnya, terpasang di lapangan bebas, yaitu dengan isolasi antarfasa berupa udara bebas. Sedangkan di GIL sendiri, media isolasi berupa gas SF6 atau gas N2. Lalu pada air insulated transmission line, jarak antar fasa pada busbarnya, circuit breaker, dan lainnya harus diatur sedemikian rupa hingga dicapai jarak aman. Nah, itu karena ada medan yang timbul karena pada udara bebas akan lebih mudah medan itu timbul akibat teraliri arus dari konduktor itu sendiri. Sedangkan di GIL,
Jarak antar fasa baik pada busbar, CB maupun high voltage aparatusnya yang lain menjadi sangat pendek karena sudah dilapisi dengan gas itu sendiri, gas SF6 dan N2 tadi, sehingga akan lebih aman untuk menghindari medan yang besar. Lalu yang ketiga, air insulated transmission line membutuhkan areal lahan yang cukup luas untuk memasang peralatan high voltage aparatusnya. Nah, bisa dibayangkan berapa banyak tower yang dibutuhkan, berapa banyak tanah yang dibutuhkan, dan berapa panjang konduktor yang dibutuhkan untuk memasang air insulated transmission line itu. Karena saking jauhnya dari pembangkit menuju ke gardu induk, itu saking jauhnya, bayangkan seberapa banyak tanah yang dibutuhkan, dan juga secara amaknya, area lahan yang dibuka untuk tower, untuk transmisi, seharusnya di bagian bawah tidak ada pemukiman. Jadi harus dibeli oleh utility itu sendiri, oleh pemasok listrik itu sendiri, harus dibeli seluruh tanahnya. Sedangkan pada GIL, luas area yang dibutuhkan sangatlah sedikit dan jauh bila dibandingkan dengan gardu tipe air insulated lainnya. Mengapa ini membutuhkan sangat sedikit? Karena tidak perlu ada konduktor yang berputar-berputar untuk melindungi tidak adanya pemukiman di bawahnya. Nah, pada air insulated line, konduktor-konduktor yang menjalar di atas kepala memerlukan jarak aman beberapa meter dari atas kepala karena tidak ada dan lebih baiknya tidak ada pemukiman di bawahnya. Maka pada air insulated line, tower-tower akan dijauhkan dari pemukiman yang kemungkinan akan memutar di sekitar pemukiman itu sendiri sebelum masuk ke areal kota. Sedangkan pada gas insulated line, itu bisa langsung masuk ke bawah tanah. Ketika masuk ke bawah tanah, itu akan meredam medan yang berbahaya bagi tubuh manusia itu sendiri, sehingga luas area yang dibutuhkan pada gas insulated line bisa memotong atau lebih singkat dari air insulated line itu sendiri. Nah, pada yang keempat, air insulated line tidak cocok dibangun di lokasi perkotaan yang padat. Nah, karena alasan yang telah saya paparkan tadi, menyangkut kepada keselamatan atau kesehatan manusia, maka air insulated line dengan medan yang sangat tinggi, yang hanya isolasi antar fasanya berupa udara bebas, tidak dibangun di lokasi perkotaan. Sedangkan gas insulated line biasanya dibangun di daerah perkotaan untuk mengurangi faktor berbahaya itu tadi, dan juga faktor estetis. Tidak estetik ketika di perkotaan masih terdapat saluran-saluran udara transmisi seperti itu. Nah, namun kelemahan dari gas insulated line ini sendiri adalah biayanya yang lebih mahal, sedangkan saluran udara hanya mengeluarkan biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan gas insulated line. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita tahu ada gangguan pada underground kabel, ada gangguan pada kabel bawah tanah? Nah, di buku dijelaskan yaitu dengan cara Murray loop test dan Farley loop test. Saya mengambil gambar dari internet karena saya rasa lebih sederhana. Bisa dilihat di sini, Murray loop test. Nah, pada Murray loop test ini saya juga kurang mengerti bagaimana bisa diketahui panjangnya RX itu sendiri, panjangnya fault kabel itu sendiri, dari titik kita mengukur ke titik gangguan. Tapi
Yang jelas, yang saya mengerti dari Murray loop test ini dan Farley loop test nantinya, kedua tes ini menggunakan hukum galvanometer yang dulu sempat kita pelajari, yaitu di mana ketika R1 dikali Rx sama dengan besarnya volt kabel yang akan kita pasang, R1 dikali Rx sama dengan R2 dikali R3, nah maka galvano akan mencapai titik seimbang. Kita di sini mengatur R3, yaitu sound kabel dan sampai low resistance connection-nya. Nah, mungkin saya menjelaskan sebisa saya. Ini terkait dengan misalkan ada sebuah gangguan. Nah, kita akan memasang low resistance connection di situ berupa kabel tipis atau sound kabel itu akan disalurkan ke tanah dan disalurkan ke saluran itu sendiri, saluran bawah tanah, underground kabel. Nah, itu akan diatur sedemikian rupa besarnya R3. Lalu dimasukkan ke rumus itu. Rx sama dengan 2 dikali R3 dikali R2 per R1 plus R2. Itu adalah rumus jadi yang saya dapat di buku Turan-Gonen. Jadi saya juga kurang mengerti bagaimana proses atau cara kerja dari Murray loop test ini. Nah, pada Farley loop test, perbedaannya itu adalah adanya S. Yang dimana saya juga kurang mengerti bagaimana cara kerja dari Farley loop test ini. Saya sudah sempat melihat di YouTube, tapi ternyata ada cara yang lebih mudah dengan menggunakan beberapa peralatan-peralatan yang lebih modern. Mungkin saja peralatan-peralatan itu hakikat dari peralatan-peralatan itu adalah menggunakan Murray loop test dan Farley loop test ini. Nah, saya juga mencantumkan beberapa gambar dari buku Turan-Gonen. Ini gambar-gambarnya. Yang sebelah sini, ini adalah portable Murray loop test. Nah, jadi ini merupakan alat yang biasanya digunakan untuk melakukan Murray loop test. Lalu yang di sini sudah digital. Nah, di sini merupakan auto digital radar kabel test. Lalu ini adalah heavy duty kabel test, dan ini merupakan salah satu alat untuk mengecek kegagalan atau bocor atau kerusakan underground kabel yang biasanya digunakan. Alat pendeteksi ini akan, kalau tidak salah saya sempat baca, alat pendeteksi ini akan mendeteksi bocornya tegangan. Jadi yang dideteksi oleh alat ini adalah perbedaan tegangan dari saluran itu. Jadi petugasnya itu jalan sepanjang saluran di mana ada perbedaan tegangan yang sangat tinggi. Nah, disitulah alat itu akan berbunyi atau mengeluarkan cahaya kedip-kedip, maka dianggap disitulah sebuah saluran yang bocor. Nah, ini ada dua referensi yang saya gunakan, yang Murray loop test dan Farley loop test serta di atasnya tentang gas. Saya menggunakan referensi yang pertama, lalu beberapa komponen yang lainnya saya ambil di buku Turan-Gonen. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, karena saya masih belum mengerti di bagian Murray loop test dan Farley loop test itu sendiri. Saya mohon maaf
Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.